kamu pulang lebih cepat dari jadwal, ya? Tapi baguslah, waktu yang tepat. Sepertinya dia sudah tidak bisa hidup lagi tanpaku. Kata-kata itu diucapkan oleh atasan langsungku, di kamar tidurku. Di atas tempat tidur yang seharusnya menjadi tempatku, dan suamiku beristirahat, di tengah spray yang kusut, lengannya melingkar mesra di leher suamiku. Dalam keheningan yang membekukan, wajah suamiku pucat pasi dan tubuhnya gemetar hebat. Namun, saat itu, dua orang yang tersenyum penuh kemenangan di atas ranjang itu belum tahu apa-apa. Mereka tidak menyadari bahwa hanya dalam beberapa hari, semua yang mereka miliki akan hancur lebur, dan mereka akan merasakan keputusasaan terbesar dalam hidup mereka. Saat itu adalah Jumat sore, di tengah hujan musim gugur yang dingin. Aku baru saja menyelesaikan perjalanan dinas panjang selama 2 minggu di Eropa dan kembali ke Indonesia 1 hari lebih awal dari yang dijadwalkan. Penerbangan lebih dari 15 jam dari Amsterdam, Belanda, membuatku tertidur pulas karena kelelahan di dalam taksi dari Bandara Soekarno-Hatta menuju rumah. Perjalanan dinas kali ini adalah untuk finalisasi sebuah proyek luar negeri raksasa yang menentukan nasib perusahaan kami. Setelah melalui negosiasi alot yang berlangsung siang dan malam, kontrak akhirnya berhasil diamankan. Aku tiba di tanah air dengan perasaan lega yang luar biasa. Akhirnya bisa pulang. Nanti kumasakkan makanan enak untuknya, bisikku dalam hati sambil menyeret koper beratku membuka pintu rumah kami di sebuah kompleks perumahan yang tenang di kawasan Bintaro. Aku pulang. Sapaku pelan ke dalam rumah yang seharusnya kosong. Suamiku, Tio, bilang hari ini ia bekerja dari rumah, tapi karena jam masih menunjukkan pukul 3 sore, kupikir ia mungkin sedang fokus bekerja di ruang kerjanya. Namun, saat mataku tertuju pada lantai teras, langkahku sontak terhenti. Di samping sepatu pantofel kulit milik Tio, tergeletak sepasang sepatu hak tinggi berwarna merah menyala yang tidak kukenal. Bukan hanya itu. Begitu aku melangkah masuk, aroma parfum manis yang menusuk hidung langsung menyambutku. Chanel nomor 5. Aku sangat mengenali aroma itu. Itu adalah parfum yang selalu dipakai oleh Riana Wijoyo, Kepala Divisi Bisnis Internasional di perusahaan tempatku bekerja, sekaligus atasan langsungku. Kenapa Bu Riana ada di rumahku? Kecemasan yang dingin seperti lumpur mulai buah-buah di dalam dadaku. Aku meninggalkan koper di depan pintu dan berjalan menyusuri koridor tanpa suara. Ruang keluarga kosong. Ruang kerja juga kosong. Satu-satunya tempat yang tersisa adalah kamar tidur di lantai 2. Setiap anak tangga yang kunaiki, suara tawa dan obrolan mesra terdengar semakin jelas. Riana, kamu memang yang terbaik. Beda jauh sama Mita, kamu penuh pesona sebagai wanita. Tentu saja. Wanita kaku yang hanya tahu kerja sepertinya itu tidak pantas untukmu. Cepat ceraikan dia dan hiduplah denganku. Iya juga, ya. Selama ini Mita memang berguna untuk mengurus rumah, tapi aku sudah muak. Aku akan lakukan apa katamu. Di puncak tangga, aku merasa napasku berhenti. Suamiku, Tio, dan atasanku, Riana. Percakapan mereka adalah bukti pengkhianatan yang tak terbantahkan. 5 tahun menikah, aku bekerja mati-matian untuk menyeimbangkan karier dan rumah tangga. Ketika Tio berkata, urusan rumahku serahkan padamu, aku memaksakan tubuhku yang lelah untuk membereskan rumah dan memasak dengan sempurna. Semua demi menjaga keutuhan rumah ini, demi masa depan kami. Dan sekarang, di kamar tidurku, mereka bercumbu sambil menipuku. Bukan amarah, melainkan perasaan hampa yang menjalar, seolah seluruh emosiku tersedot habis seperti direndam dalam air es. Aku dengan tenang mengulurkan tangan ke gagang pintu kamar, dan perlahan mendorongnya. Kriet. Suara pelan pintu yang berderit membuat 2 orang di atas ranjang itu serentak menoleh ke arahku. Tio melompat kaget dan buru-buru menutupi bagian bawah tubuhnya dengan selimut. Wajahnya pucat pasi, mulutnya ternganga seperti ikan mas koki. Sementara itu, Riana, setelah menunjukkan keterkejutan sesaat, segera memasang senyum pongah sambil membungkus tubuhnya dengan spray. Loh, kamu pulang lebih cepat dari jadwal, ya? Tapi baguslah, waktu yang tepat. Sepertinya dia sudah tidak bisa hidup lagi tanpaku. Tidak ada sedikit pun raut penyesalan. Justru tatapannya penuh superioritas yang merendahkanku. Mimita, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Ini salah paham. Bu Riana hanya sedang memberiku nasihat. Alasan Tio yang menyedihkan terdengar hampa di dalam ruangan. Aku menatap mereka berdua dengan wajah tanpa ekspresi. Salah paham? Saya tidak tahu kalau gaya konsultasi baru di perusahaan kita adalah dengan telanjang dan masuk ke tempat tidur. Suaraku yang dingin membuat Tio tersentak. Kukira kau akan menangis meraung-raung,
ternyata kau setenang ini. Wanita yang tidak manis sama sekali, cibir Riana sambil tertawa sinis. Tidak manis pun tidak masalah. Berkat itu, saya tidak perlu membuang air mata percuma. Aku berbalik dan berjalan menuju lemari pakaian di kamar. Kuambil sebuah tas Boston kecil lain yang sudah kusiapkan, lalu dengan cepat memasukkan paspor, buku tabungan, dan surat-surat penting atas namaku dari dalam laci. Hei, Mita, kamu mau kemana? Tio mencoba mengejarku, tapi kutatap dia dengan pandangan sedingin es. Jangan mendekat. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu. Tio, kita selesai hari ini. Surat gugatan cerai akan dikirim oleh pengacaraku ke rumah orang tuamu nanti. Lalu, aku menoleh ke wanita di atas ranjang sambil memegang gagang pintu. Dan Anda, Bu Riana. Mulai besok, saya akan mengambil semua sisa cuti tahunan saya. Surat pengunduran diri saya juga akan menyusul. Hahaha. Kabur saja sana seperti pecundang. Penggantimu di kantor itu banyak. Tawa kemenangan Riana mengiringi langkahku. Tanpa sedikit pun penyesalan, aku menutup pintu kamar tidur dengan pelan namun tegas. Di luar, hujan turun semakin deras. Sambil menatap pemandangan yang berlalu dari jendela taksi, aku mengeluarkan ponselku dengan tenang. Mereka tidak tahu apa-apa. Penggantiku di kantor banyak. Lelucon yang bagus. Aku mencari sebuah nama di daftar kontakku dan menekan tombol panggil. Neraka yang sesungguhnya baru akan dimulai. Suara hujan deras yang menghantam jendela kaca terdengar jelas di kamar hotel yang sunyi. Setelah meninggalkan rumah, aku langsung menuju sebuah hotel bisnis di pusat Jakarta dan memesan kamar untuk beberapa hari. Untuk menghangatkan tubuh yang kedinginan, aku mandi air panas dan mengenakan jubah mandi. Wajahku yang terpantul di cermin ternyata terlihat sangat lega. Pengkhianatan suami yang telah menemaniku selama 5 tahun. Normalnya, ini adalah situasi yang bisa membuat seorang wanita hancur menangis dan berada di ambang keputusasaan. Namun, yang ada di hatiku bukanlah kesedihan mendalam, melainkan perasaan lega karena akhirnya terbebas dari beban, dan sebuah pembenaran, sudah kuduga. Aku duduk di tepi tempat tidur dan menyalakan laptop yang kuletakkan di sampingku. Sambil menunggu layar menyala, 5 tahun kehidupan pernikahanku berkelebat di kepala. Suamiku, Tio, adalah seorang sales di sebuah perusahaan manufaktur kelas menengah. Awal pernikahan, ia berjanji akan mendukung karierku dan kami akan berjuang bersama. Kenyataannya berbeda. Setiap kali aku pulang larut malam dari pekerjaanku di divisi bisnis internasional, ia selalu berbaring di sofa sambil menonton TV dan berkata, "Mita, kok baru pulang? Aku lapar, nih, makan malam belum siap?" Alasannya selalu karena ia juga lelah bekerja. Akhirnya, membersihkan rumah, mencuci baju, dan memasak menjadi tanggung jawabku sepenuhnya. Bahkan saat aku demam tinggi dan terbaring di tempat tidur, ia dengan entengnya bertanya, "Lalu, makananku bagaimana?" Aku bertahan selama ini karena rasa tanggung jawab terhadap pekerjaanku dan harapan kecil bahwa suatu saat ia akan berubah. Namun, harapan itu hari ini hancur berkeping-keping dalam bentuk yang paling menjijikkan. Terlebih lagi, selingkuhannya adalah atasanku sendiri, Riana Wijoyo. Benar-benar pasangan yang tidak tertolong, gumamku sambil tersenyum sinis. Riana Wijoyo. Dia adalah kepala divisi bisnis internasional di PT Nusantara Global, perusahaan tempatku bekerja. Usianya 40 tahun, 5 tahun lebih tua dariku. Ia mendapatkan posisinya berkat koneksi kuat sebagai kerabat salah satu anggota dewan direksi. Jabatannya hanyalah pajangan. Pekerjaannya sehari-hari hanyalah memamerkan pakaian dan tas bermerek, menjilat para direksi, dan menghadiri jamuan makan malam mewah dengan klien. Semua pekerjaan berat, negosiasi alot dengan perusahaan asing, semuanya dilimpahkan kepadaku yang berstatus tim leader. "Mita, tolong terjemahkan dan revisi kontrak dalam bahasa Belanda ini, ya. Besok pagi harus sudah selesai. Saya ada makan malam penting dengan klien. Keberhasilan proyek ini adalah buah dari manajemen saya yang hebat. Akan saya laporkan begitu pada direktur utama. Mita juga sudah banyak membantu, kok. Laporan yang kukerjakan semalaman, hubungan kepercayaan dengan perusahaan asing yang kubangun berbulan-bulan, semuanya selalu ia klaim sebagai hasil kerjanya. Riana mungkin mendekati Tio karena aku sering bepergian untuk dinas luar negeri. Tio yang mengeluh kesepian karena istrinya gila kerja, pasti dirayu oleh Riana yang berkata, "Aku ada di pihakmu." Bagi Riana yang haus akan pengakuan dan penuh gengsi, merebut suami dari bawahannya yang kompeten mungkin adalah sebuah permainan untuk memuaskan rasa superioritasnya. Laptop menyala, menampilkan layar desktop yang familiar. Tanpa ragu,
Aku membuka sebuah folder terenkripsi. Riana, dan juga para direksi di perusahaan, telah membuat satu kesalahan fatal. Mereka menganggapku hanya sebagai anak buah yang penurut, yang fasih berbahasa asing dan bekerja sesuai perintah. Namun, kebenaran di balik proyek raksasa yang baru saja kuselesaikan di Eropa, kontrak kemitraan eksklusif dengan Van der Meer Group, perusahaan infrastruktur kelas dunia dari Belanda, sangat berbeda dari persepsi mereka. Van der Meer Group bukanlah perusahaan yang mau berurusan dengan perusahaan dagang kelas menengah seperti Nusantara Global. Mereka setuju untuk menjalin kemitraan yang luar biasa ini, bukan karena mereka percaya pada nama besar Nusantara Global. Mereka setuju karena percaya padaku, Mita Sari. Berkat rekam jejak pribadiku, jaringan yang kubangun selama bertahun-tahun di Eropa, dan hubungan kepercayaan yang mendalam dengan CEO mereka, Tuan Jansen. Aku mengetik di keyboard dan membuka riwayat email pribadiku dengan Tuan Jansen, orang yang baru saja kuhubungi dari taksi. Dalam percakapan singkat kami, aku memberitahunya, Tuan Jansen, ini Mita. Mohon maaf, tapi per hari ini saya akan meninggalkan Nusantara Global. Di seberang telepon, ia terdengar sangat terkejut, namun setelah memahami situasiku, ia segera mengubah nada bicaranya menjadi lebih tenang dan berkata dengan tegas, Mita, saya menghargai keputusanmu. Jangan lupa, kami menandatangani kontrak ini denganmu, bukan dengan Nusantara Global. Mari kita segera proses itu. Itu yang ia maksud adalah klausul orang kunci, key person clause, yang diam-diam dimasukkan ke dalam kontrak. Klausul ini tidak jarang dalam kontrak berskala besar. Klausul ini memberikan hak penuh kepada pihak Van der Meer untuk secara sepihak membatalkan kontrak jika individu penting tertentu, dalam hal ini, aku dikeluarkan dari proyek atau mengundurkan diri. Aku memasukkan klausul ini bukan untuk mengkhianati perusahaan. Pihak Tuan Jansen lah yang bersikeras. Kami tidak bisa mempercayai proyek ini jika Mita bukan penanggung jawabnya, sehingga klausul itu terpaksa ditambahkan. Bu Riana, yang tidak bisa membaca bahasa Inggris maupun Belanda, tidak menyadari adanya klausul semacam ini di dalam kontrak tebal itu, dan langsung menandatanganinya. Aku mengambil napas dalam-dalam dan mulai mengetik surat pengunduran diri. Besok, surat itu akan kukirim melalui surat tercatat ke kantor. Pada saat yang sama, pengacaraku juga sudah siap melayangkan surat gugatan cerai kepada Tio. Penggantiku banyak, katanya. Silakan saja, coba saja lakukan. Di tengah keheningan yang dingin, aku dengan tenang dan pasti mempersiapkan serangan balikku. Senin pagi, di Divisi Bisnis Internasional PT Nusantara Global, Riana datang ke kantor dengan suasana hati yang jauh lebih ceria dari biasanya. Suara sepatu hak tingginya yang nyaring menggema di seluruh ruangan. Ia meletakkan tas merek terbaru yang baru dibelinya di duty free di tengah mejanya, seolah sengaja memamerkannya. Selamat pagi, Bu. Anu. Bu Mita sebagai tim leader belum datang, tanya salah satu bawahannya dengan takut-takut. Riana tersenyum sinis, bibirnya yang berlipstik merah membentuk bulan sabit. Oh, Mita. Dia tidak akan masuk untuk sementara waktu. Dia menangis-nangis minta izin untuk menghabiskan seluruh sisa cutinya karena ada masalah keluarga. Benar-benar tidak bertanggung jawab, begitu proyek besar selesai, dia langsung begini. Tapi tenang saja, operasional proyek ada di bawah kendali penuh saya, jadi ketiadaannya tidak akan menjadi masalah. Kalian juga. Jangan sampai urusan pribadi mengganggu pekerjaan dan merepotkan orang lain seperti Mita, ya. Para bawahan saling berpandangan mendengar ucapan Riana, tapi tidak ada yang berani membantah. Kepala Riana saat itu dipenuhi rasa superioritas. Dasar pecundang. Di kantor sok jadi bawahan hebat, tapi pada akhirnya suaminya direbut olehku dan dia hanya bisa lari terbirit-birit. Sekarang, wanita pengganggu itu sudah lenyap, dan aku mendapatkan pria muda yang tampan. Hidupku sempurna sekali. Riana menikmati kemenangannya sambil menyesap kopi dengan anggun. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, Tio, yang kini menjadi mantan suamiku, tidak bisa menyembunyikan kekesalannya di ruang tamu rumah yang mulai berantakan. Sialan, kemana perginya wanita itu? Sudah 3 hari penuh sejak aku meninggalkan rumah. Awalnya, Tio berpikir aku hanya perlu menenangkan diri dan akan kembali sambil menangis meminta maaf. Namun, situasi berkembang jauh di luar dugaannya. Saat bangun, tidak ada sarapan hangat di meja. Pakaian kotor menumpuk di keranjang cucian. Stok kemeja yang telah disetrika rapi juga sudah habis. Bagi Tio, yang seluruh hidupnya bergantung padaku dan tidak bisa melakukan satu pun pekerjaan rumah tangga, kepergianku adalah penderitaan dan ketidaknyamanan yang luar biasa. Hei, jangan main-main, dong. Tio mengambil ponsel dan mencoba menghubungiku.
Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Blokir panggilan. Ya. Kurang ajar. Tio melempar ponselnya ke sofa dengan kasar. Pesan WhatsApp hanya centang 1. Email pun kembali dengan notifikasi gagal terkirim. Semua akses komunikasi telah terputus. Apa wanita itu serius mau menceraikanku? Tidak mungkin. Dia itu wanita membosankan yang hanya bisa mengandalkan kesetiaannya. Tanpaku, dia tidak bisa hidup. Ini pasti hanya strateginya untuk membuatku jera. Tio berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Saat itu, sebuah pesan masuk dari Riana. Tio, apa wanita itu sudah menghubungimu? Surat pengunduran dirinya baru saja sampai di kantor hari ini lewat pos. Melihat pesan itu, Tio mendecakkan lidah. Belum. Sepertinya dia benar-benar mau berhenti kerja juga. Bodoh sekali, padahal gajinya bisa menambah uang belanja. Bagus, kan? Dengan begini, kita bisa pacaran tanpa perlu sembunyi-sembunyi lagi. Cepat tanda tangani surat cerainya dan kita hidup bersama. Tinggal saja di apartemenku. Bujukan manis dari Riana sedikit meredakan kekesalan Tio. Benar juga. Aku punya Riana yang lebih muda, lebih cantik, dan punya koneksi kuat dengan direksi. Aku sudah muak dengan wanita tidak menarik yang gila kerja seperti Mita. Wanita seperti itu, biar aku yang buang. Biarkan saja dia menyesal dan menangis sendirian seumur hidupnya. Tio menendang meja yang penuh dengan kotak makanan sisa dari minimarket dan membalas pesan Riana dengan kata-kata cinta. Sore di hari yang sama, aku duduk santai di sofa sebuah kantor hukum yang tenang di Jakarta Pusat. Di hadapanku, Pak Budi, pengacara veteran yang sudah menjadi kepercayaan keluargaku sejak zaman ayahku, sedang membentangkan tumpukan berkas di atas meja. Ibu Mita, semua berkas yang Anda minta sudah saya siapkan. Tatapan tajam Pak Budi dari balik kacamatanya tertuju padaku. Terima kasih, Pak Budi. Meskipun permintaannya mendadak, Bapak bergerak sangat cepat. Ini sangat membantu. Tidak masalah. Pak Budi menatap berkas di tangannya dan menghela napas panjang. Tindakan perselingkuhan suami Anda dan hubungannya dengan Riana Wijoyo. Laporan dari detektif swasta yang Anda berikan sebelumnya sudah lebih dari cukup sebagai bukti. Tapi, saya tidak menyangka Anda akan memergoki mereka secara langsung di rumah Anda sendiri saat pulang dinas. Pasti sangat berat bagi Anda. Ya, Pak. Tapi di saat itu, ada sesuatu dalam diri saya yang benar-benar putus. Hati saya menjadi begitu dingin sampai setetes air mata pun tidak bisa keluar. Aku menggelengkan kepala pelan. Sebenarnya, beberapa bulan sebelum berangkat dinas ke Eropa, aku sudah merasa ada yang aneh dengan perilaku Tio. Ia mulai pulang dengan aroma parfum asing, jadwal lembur di akhir pekan yang semakin tidak wajar, dan yang paling mencurigakan, atasanku Riana mulai sering bertanya-tanya tentang urusan rumah tanggaku dengan senyum menyeringai. Dengan firasat buruk, aku diam-diam menyewa detektif swasta sebelum berangkat. Hasilnya, laporan yang mengonfirmasi bahwa mereka sering bertemu diam-diam saat aku tidak ada, bahkan menggunakan tempat tidur kami, kuterima saat aku masih berada di Belanda. Itulah sebabnya aku pulang 1 hari lebih awal dan bisa menggerebek mereka di saat yang tepat. Semuanya demi memastikan dengan mata kepalaku sendiri momen yang tidak bisa mereka sangkal lagi. Surat pengunduran diri sudah saya kirimkan ke Departemen HRD melalui surat tercatat. Salinannya pasti sudah sampai juga di meja Bu Riana. Aset pribadi saya juga sudah saya pindahkan semua ke rekening lain, dan kartu kredit tambahan yang biasa ia pakai sudah saya blokir. Saya mengerti. Anda sangat terorganisir. Kalau begitu, gugatan cerai untuk Tuan Tio dan surat tuntutan ganti rugi untuk Ibu Riana, sesuai rencana, akan saya kirimkan hari ini ke rumah orang tua Tuan Tio dan ke alamat apartemen Ibu Riana. Surat untuk orang tuanya juga saya lampirkan penjelasan lengkap mengenai fakta kejadiannya. Baik, Pak. Terima kasih. Mereka berdua mungkin sekarang sedang merayakan keberhasilan menyingkirkan saya, ucapku sambil mengangkat cangkir teh herbal dengan senyum dingin. Tapi, Bu Mita, Pak Budi menatapku dengan raut sedikit khawatir. Jika Anda mengundurkan diri dari Nusantara Global, bagaimana dengan karier Anda selanjutnya? Anda adalah orang yang berhasil mengamankan kontrak raksasa dengan Van der Meer dari Belanda. Tanpa Anda, perusahaan akan menderita kerugian yang tak terhingga. Tidak perlu khawatir, Pak. Aku meletakkan cangkirku kembali ke piringnya dan berkata dengan jelas, benar bahwa Nusantara Global akan merugi. Tapi itu adalah akibat yang pantas mereka terima. Bu Riana yang melimpahkan semua pekerjaan berat padaku dan hanya mengambil hasilnya, serta para direksi tak becus yang bahkan tidak menyadarinya, mereka dari awal tidak punya kemampuan untuk menjalankan proyek sebesar itu.
Dan lagi, tambahku dalam hati, CEO Vandermeer, Tuan Jansen, dan aku sudah mempersiapkan langkah selanjutnya. Saya akan memulai jalan baru saya sendiri. Tapi pertama-tama, biarkan mereka merasakan dan memahami betapa bodohnya tindakan mereka, baik secara sosial maupun finansial. Di luar jendela, hujan yang turun sejak pagi mulai reda. Seberkas cahaya matahari yang kuat menembus celah awan tebal. Ketenangan sebelum badai. Tirai pertunjukan serangan balik yang sempurna terhadap mereka yang telah meremehkan dan menginjak-injak harga diriku, kini akan segera naik. Menjelang akhir pekan, surat tercatat yang kukirim melalui pengacara tiba tepat di tujuan masing-masing. Di rumah orang tua Tio, amplop tebal yang memberitakan perselingkuhan dan niat cerai dari menantunya membuat mereka panik. Tio, apa-apaan ini? Apa yang sudah kamu lakukan pada Mita? Membawa selingkuhanmu ke rumah kalian sendiri, itu sudah di luar batas kewarasan. Suara ibunya yang melengking di telepon membuat Tio menjauhkan ponsel dari telinganya dengan malas. Siang itu, sambil memegang sekaleng bir, Tio menjawab dengan menguap, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Bu, berisik, cuma main-main sedikit. Laki-laki manapun pasti pernah sesekali berbuat nakal. Si Mita itu saja yang histeris dan berlebihan pakai pengacara segala. Benar-benar wanita tidak manis. Bukan berlebihan. Ini ada tuntutan ganti rugi, permintaan untuk melepaskan hak atas harta Gonogini, dan peringatan untuk tidak pernah menghubungi Mita lagi. Kamu sadar tidak, kamu sudah mengkhianati istri sebaik Mita? Mau jadi apa kamu setelah ini? Justru ini bagus, Bu. Aku sudah mau mencampakkannya dari dulu. Wanita membosankan tanpa gairah yang setiap hari hanya berhadapan dengan laptop. Lagi pula, dia tidak pernah menjalankan perannya sebagai istri dengan baik. Aku pulang kerja capek, dia malah sibuk dinas atau lembur. Kalau aku sedikit malas mengerjakan pekerjaan rumah, dia menatapku dengan dingin. Aku ingin wanita yang lebih menghargaiku dan memanjakanku. Selingkuhanku yang sekarang jauh lebih feminin, dan yang terpenting, punya koneksi kuat dengan direksi. Ini bagus untuk karierku ke depan. Jangan khawatir. Baginya, aku hanyalah asisten rumah tangga yang praktis dan pajangan untuk menjaga citranya. Begitu aku tidak bergerak sesuai keinginannya, ia dengan mudahnya membuangku seperti barang tak berharga. Pokoknya, cepat tanda tangani surat cerai itu dan kirim balik. Aku tidak mau lihat wajah murungnya lagi. Soal ganti rugi, wanita itu yang akan bayar, jadi aku tidak rugi sama sekali. Tio menutup telepon secara sepihak, mengabaikan ratapan ibunya. Sementara itu, di sebuah apartemen mewah di kawasan paling elit di Jakarta, Riana menertawakan surat tercatat yang tergeletak di atas meja marmer, sambil memegang segelas sampahnya. Ganti rugi 500 juta rupiah? Hah, konyol sekali. Wanita kampungan itu pikir harga dirinya cuma segitu? Baginya, 500 juta rupiah hanyalah uang belanja dan perawatan salon selama beberapa bulan. Itu uang receh yang tidak ada artinya. Lagi pula, bukan aku yang merebut Tio, pria itu sendiri yang tergila-gila padaku. Mita saja yang tidak punya pesona untuk mempertahankan suaminya. Hanya itu, sekarang dia malah menyalahkanku dan menuntut ganti rugi. Jangan bercanda. Riana menyilangkan kakinya yang jenjang, mengintip dari balik gaun sutranya, dan menyentil surat itu dengan ujung jarinya yang berkutikula merah. Ya sudahlah. Kalau dengan uang receh ini wanita pengganggu itu bisa lenyap dari kantor dan dari pandanganku, ini harga yang murah. Nanti kuhubungi pengacara untuk segera mentransfernya. Dengan begini, aku bisa menjadikan Tio peliharaan manisku tanpa gangguan. Riana menghabiskan sampainya dan melempar surat itu ke tempat sampah, seolah keberadaanku sudah menjadi masa lalu. Senin pagi, di ruang rapat direksi PT Nusantara Global, rapat manajemen bulanan sedang berlangsung di meja mahoni yang megah. Direktur utama duduk di kursi utama, dikelilingi oleh para kepala divisi. Riana, dengan setelan yang paling mencolok, duduk dengan ekspresi penuh percaya diri. Bu Riana, saya dengar Mita dari divisi Anda tiba-tiba mengajukan pengunduran diri. Apa ada masalah? Tanya salah satu direktur sambil mengangkat wajah dari berkasnya. Beberapa direksi sadar bahwa aku adalah orang kunci yang sebenarnya menjalankan divisi bisnis internasional. Namun, Riana menjawab dengan tenang sambil tersenyum anggun. Mohon maaf sudah membuat Bapak khawatir. Sebenarnya, Mita sedang mengalami tekanan mental karena masalah keluarga. Dalam perjalanan dinas ke Belanda kemarin, saya yang memimpin sebagian besar negosiasi, sementara dia hanya saya tugaskan untuk pekerjaan administratif seperti menerjemahkan dan menyiapkan materi. Sepertinya, tekanan di panggung global terlalu berat untuknya. Kebohongan Riana yang mulus mengubah suasana rapat menjadi penuh simpati.
Begitu, ya. Mita memang fasih berbahasa asing dan rajin, tapi dia sedikit sensitif. Mungkin tekanan dari kontrak besar membuatnya terpuruk. Benar, Pak. Dia memang staf administrasi yang baik, tapi bukan tipe orang yang bisa memimpin negosiasi bernilai triliunan rupiah di garda terdepan. Saya rasa dia sadar akan batas kemampuannya dan memutuskan untuk mundur. Sebagai atasannya, saya juga turut prihatin. Riana menghela napas dengan dibuat-buat, seolah mengasihani bawahan yang tidak kompeten. Tapi bapak-bapak sekalian tidak perlu khawatir. Proyek kemitraan dengan Van der Meer Group dari Belanda ini sepenuhnya berada dalam kendali saya, Riana Wijoyo. Saya punya hubungan kepercayaan yang kuat yang saya bangun secara pribadi dengan CEO mereka, Tuan Jansen. Jadi, keluarnya Mita tidak akan berdampak sedikit pun pada proyek ini. Oh, itu melegakan sekali. Hebat, Bu Riana. Anda bukan hanya kerabat dewan direksi, tapi juga sangat kompeten. Jika kontrak besar ini berhasil, keuntungan perusahaan kita akan meroket. Jasa Anda tidak ternilai. Menerima pujian dari para direksi, Riana tertawa dalam hati. Dasar laki-laki bodoh. Mereka percaya perusahaan akan aman selama ada aku. Mita itu hanya mesin penerjemah. Dia hanyalah batu loncatan agar aku bisa lebih bersinar. Pekerjaan yang dia lakukan selama ini bisa dikerjakan siapa saja kalau aku yang perintahkan. Terima kasih banyak, bapak-bapak. Saya akan bertanggung jawab membawa masa depan Nusantara global ke arah yang lebih baik. Riana berdiri dan membungkuk anggun kepada para direksi. Mereka telah menghinaku, meremehkanku, dan merasa telah berhasil menyingkirkanku sepenuhnya. Mereka tidak sadar bahwa ada bom waktu raksasa yang siap meledak di bawah kaki mereka. Mereka tidak tahu bahwa tombol bom waktu bernama klausul orang kunci yang kusepakati dengan Van der Meer sudah ditekan. Kesombongan dan penghinaan mereka akan menjadi jerat paling mematikan yang akan mencekik leher mereka sendiri. Riana dan Tio terus mabuk dalam kemenangan mereka. Namun, mimpi indah itu akan segera hancur berkeping-keping. Setelah mengajukan pengunduran diri, dan sedang bersiap pindah dari hotel ke apartemen baru, ponselku berdering. Panggilan dari konsultan di sebuah agen pencari kerja ternama. Ibu Mita, dengan berat hati saya harus sampaikan, 3 perusahaan dagang nasional yang kemarin Ibu lamar, semuanya menolak melanjutkan proses rekrutmen. 3-tiganya, Pak. Aku menghentikan kegiatan berkemas dan bertanya dengan heran. Dalam wawancara kemarin, semua perusahaan itu sangat memuji kemampuan bahasa Belanda dan Inggris serta pengalamanku di Eropa. Aku merasa hampir pasti diterima. Ada apa sebenarnya? Apa ada masalah dengan riwayat kerja saya? Begini, Bu. Ada rumor aneh yang beredar di industri yang berasal dari perusahaan lama Ibu, PT Nusantara Global. Kabarnya, Ibu dipecat secara tidak hormat karena membawa lari informasi rahasia perusahaan. Informasi rahasia? Dipecat? Itu tidak benar. Saya mengundurkan diri baik-baik dan tidak membawa apapun. Saya tahu kepribadian Ibu, jadi saya tidak percaya rumor itu. Tapi, sepertinya ada tekanan tak langsung dari seseorang bernama Ibu Riana. Beliau menghubungi setiap perusahaan dan mengisyaratkan bahwa jika mereka merekrut Ibu, hubungan bisnis mereka dengan Nusantara Global di masa depan bisa terpengaruh. Industri perdagangan di Indonesia ini sempit, Bu. Semua perusahaan takut bermasalah dengan jajaran direksi Nusantara Global dan akhirnya menarik diri. Maaf sekali saya tidak bisa membantu. Setelah menutup telepon, aku menghela napas panjang. Ini ulah Riana. Dia menggunakan koneksi dan nama besar perusahaan untuk menghancurkan kesempatanku mendapatkan pekerjaan baru di Indonesia. Dia ingin membuangku secara sosial dan membuatku menyerah. Sejauh itukah dia ingin melindungi harga dirinya dan menaklukkanku? Aku merasakan hawa dingin merayap di punggungku melihat kekejiannya. Namun, belum sempat aku bernapas lega, ponselku kembali berdering keras. Kali ini dari ibuku di kampung. Mita, bagaimana ini? Ayahmu. Suara panik ibuku langsung terdengar begitu telepon tersambung. Ibu, ada apa? Tenang, Bu. Apa yang terjadi? Tadi, Tio tiba-tiba datang ke rumah dan mengamuk. Dia teriak-teriak di depan rumah, bilang Mita selingkuh dan kabur dari rumah, kalau dia korbannya. Sampai tetangga semua dengar. Dia datang ke rumah orang tuaku. Darahku terasa surut. Dia juga mengancam, kalau tuntutan ganti ruginya tidak dicabut, dia akan menuntut balik ayah dan ibu sebesar 10 miliar rupiah atas penderitaan mental. Ayahmu marah dan mencoba mengusirnya, tapi dia menendang gerbang dan mendorong ayah sampai jatuh dan terluka. Ayah. Polisi, Bu? Sudah panggil polisi? Tetangga melihat semua,
Ayahmu malu kalau masalah ini jadi urusan polisi. Mita, tatapan matanya mengerikan sekali, seperti orang gila. Kami harus bagaimana? Mendengar suara ibuku yang gemetar, amarah yang membara berkobar di dalam diriku. Pria itu, setelah berselingkuh, kini berani menyerang orang tuaku demi melindungi dirinya sendiri. Tio tahu bahwa bagi orang tuaku yang hidup tenang di desa, keributan yang didengar tetangga adalah aib yang sangat memalukan. Dia memanfaatkan itu untuk mengancamku dengan menjadikan orang tuaku sebagai sandera. Ibu, maafkan aku. Maaf sudah membuat kalian ketakutan. Tolong bawa ayah ke rumah sakit. Jangan pernah dengarkan ucapan Tio. Aku akan selesaikan semuanya. Setelah menutup telepon dengan ibu, saat aku masih gemetar karena marah, resepsionis hotel memberitahuku ada surat tercatat yang baru datang. Amplop tebal yang kuterima mencantumkan nama sebuah firma hukum besar di Jakarta. Surat pemberitahuan dari pengacara yang disewa Riana. Saat kubuka, isinya adalah tuntutan yang membuatku tak percaya. 1. Segera mencabut tuntutan ganti rugi yang tidak berdasar terhadap Riana Wijoyo. 2. Mengakui bahwa perceraian terjadi karena perselingkuhan Mita Sari, dan meminta maaf serta membayar uang kompensasi kepada Tio. 3. Menyerahkan tanpa syarat semua daftar klien luar negeri, kontak pribadi, dan data negosiasi yang diperoleh selama bekerja di Nusantara Global. 4. Menandatangani surat perjanjian untuk tidak pernah mengungkapkan kasus ini kepada pihak ketiga. Di akhir surat, ada kalimat ancaman. Jika Anda tidak memenuhi tuntutan ini, kami informasikan bahwa PT Nusantara Global siap mengajukan gugatan ganti rugi sebesar 100 miliar rupiah atas tindakan sabotase bisnis dan pencemaran nama baik yang Anda lakukan. Dan di antara tumpukan kertas itu, terselip sebuah catatan kecil tulisan tangan Riana. Tahu dirilah, anak kemarin sore sepertimu tidak akan pernah bisa menang melawanku. Kalau kau mengaku kalah dan serahkan daftar klien itu, aku tidak akan menyakiti keluargamu lagi. Buatlah pilihan yang cerdas. Di bawah cahaya lampu hotel yang dingin, aku menatap secarik kertas itu sendirian. Sabotase karier, ancaman dan kekerasan terhadap orang tua, serta ancaman hukum dengan nilai fantastis. Mereka menggunakan semua kekuasaan dan posisi mereka untuk menghancurkanku, mendorongku ke jurang keputusasaan tanpa jalan keluar. Mereka ingin melihatku bersujud memohon ampun. Orang normal mungkin sudah patah semangat sekarang, gumamku. Memang, sesaat aku merasa duniaku menjadi gelap. Aku bisa menahan penderitaan untuk diriku sendiri, tapi melibatkan orang tuaku terasa sangat menyakitkan. Namun, aku perlahan bangkit dan menatap pemandangan malam kota Jakarta dari jendela. Mereka panik. Meskipun belum sepenuhnya sadar betapa bodohnya tindakan mereka, mereka mulai merasakan ketakutan naluriah terhadap senjata tak terlihat yang kumiliki. Itulah sebabnya mereka menggunakan cara sekasar ini untuk membungkamku dan merebut daftar klien. Ternyata kalian sebobrok ini, ya. Bu Riana, Tio. Kalian telah melewati batas yang seharusnya tidak kalian lewati. Sambil menekan nomor pengacaraku, Pak Budi, aku membulatkan tekad yang dingin dan kejam. Ini bukan lagi sekadar masalah perceraian dan ganti rugi. Aku akan menghancurkan mereka sampai ke dasar jurang sosial. Aku akan berpura-pura terpojok dan membiarkan mereka naik lebih tinggi lagi, agar saat mereka jatuh, keputusasaan yang mereka rasakan akan jauh lebih dalam. Di kamar hotel, aku melakukan pertemuan online dengan Pak Budi. Di seberang layar, Pak Budi mengerutkan kening setelah membaca PDF surat pemberitahuan dari pihak Riana yang kukirimkan. Ini sudah keterlaluan, Bu. Mereka memakai firma hukum besar, tapi klaim mereka tidak masuk akal. Terutama ancaman dan kekerasan terhadap orang tua Anda, itu sudah jelas tindakan kriminal. Luka ayah untungnya tidak parah, Pak. Tapi untuk jaga-jaga, saya sudah minta mereka menyiapkan laporan ke polisi. Namun, untuk saat ini, saya ingin membiarkan mereka bergerak bebas dulu. Membiarkan mereka? Saat ini mereka percaya bahwa mereka punya kekuasaan absolut dan sudah berhasil menaklukkan saya. Kelengahan itulah yang akan menjadi senjata paling ampuh untuk menjerat mereka. Aku mengalihkan pandangan dari kamera laptop dan membuka buku catatan di tanganku. Di sana tertulis janji yang kuucapkan dengan seorang tokoh penting di Belanda beberapa tahun lalu. Pak Budi. Para direksi Nusantara Global dan Riana telah salah paham. Mereka pikir saya bekerja mati-matian demi perusahaan. Itu salah. Salah? Lalu untuk apa? Saya bekerja untuk impian saya sendiri. Dan yang berbagi impian itu dengan saya tidak lain adalah CEO Van der Meer Group, Tuan Jansen. Aku mulai menceritakan semuanya.
Saat aku masih baru di Nusantara Global, aku mendampingi sebagai staf junior dalam sebuah pameran besar di Belanda. Di sanalah aku bertemu dengan Tuan Jansen, yang saat itu masih menjadi kepala salah satu divisi di Van der Meer. Ia memiliki visi inovatif tentang teknologi lingkungan generasi baru, tetapi atasannya yang konservatif tidak mau mendengarkannya. Aku pun saat itu sedang frustrasi karena ingin mencoba tantangan baru di perusahaan yang kaku seperti Nusantara Global. Kami cocok dan mulai berkomunikasi secara pribadi di luar lingkup perusahaan. Aku memberinya data pasar dan tren teknologi di Indonesia, dan ia memberiku informasi terbaru dari Eropa. Selama bertahun-tahun, kami saling mendukung karier masing-masing dan diam-diam menyusun rencana bisnis. Akhirnya, Tuan Jansen berhasil meraih posisi CEO, dan aku pun tumbuh menjadi orang kunci di divisi bisnis internasional Nusantara Global. Proyek raksasa kali ini bukanlah Nusantara Global yang memilih Van der Meer. Tuan Jansenlah yang memilih Nusantara Global sebagai mitra karena ada aku di sana. Pak Budi menahan napas, terpana di seberang layar. Jadi, kontrak senilai triliunan rupiah itu bukan dibangun atas dasar kepercayaan antar perusahaan, melainkan hubungan pribadi antara Anda dan Tuan Jansen? Tepat sekali. Itulah mengapa klausul orang kunci dimasukkan ke dalam kontrak. Dan sekarang setelah saya pergi, Van der Meer sudah memulai proses untuk membatalkan kontrak. Aku melanjutkan, daftar klien dan data negosiasi yang mereka minta dalam surat itu, semuanya tidak tersimpan di server perusahaan, melainkan di cloud pribadi saya yang terenkripsi. Karena itu semua bukan aset Nusantara Global, melainkan jaringan yang saya bangun secara pribadi. Mereka mencoba merebutnya, tapi tentu saja tidak akan saya berikan. Saya mengerti. Jadi, Riana dan para direksi mengusir Anda tanpa mengetahui fakta ini. Ini akan menjadi bencana besar bagi mereka. Benar, Pak. Dan inilah bagian utamanya. Aku menegakkan posisi duduk dan menatap lurus mata Pak Budi. Sebenarnya, saya sudah menerima tawaran baru dari Tuan Jansen. Ia sangat menghargai kemampuan saya, dan ingin saya memimpin sebagai direktur utama di badan hukum baru yang akan didirikan Van der Meer di Indonesia. Direktur utama? Suara Pak Budi terdengar terkejut. Betul. Persiapan pendiriannya sudah berjalan diam-diam, dan selama beberapa hari ini saya sibuk mengurus prosesnya. Upaya Nusantara Global menghalangi saya mencari pekerjaan di dalam negeri sama sekali tidak berpengaruh. Dari awal saya memang tidak berniat pindah ke perusahaan dagang lokal lain. Aku tersenyum dingin. Nusantara Global akan segera menerima surat pembatalan kontrak dari Van der Meer. Mereka akan panik dan mencoba memohon padaku, tapi saat itu, aku sudah berada di tempat yang tidak bisa mereka jangkau. Surat tuntutan ganti rugi sebesar 100 miliar rupiah yang mereka layangkan padaku ini, justru akan menjadi bukti terbaik yang menunjukkan niat jahat mereka. Pak Budi tertegun sejenak, lalu mengangguk dalam-dalam. Luar biasa, Bu Mita. Anda jauh lebih cerdas dan tangguh dari yang saya bayangkan. Baik, serahkan persiapan serangan baliknya pada saya. Waktu mereka jatuh ke dalam lubang, yang mereka gali sendiri sudah tidak lama lagi. Benar, Pak. Saya sudah siapkan akhir yang paling menyedihkan untuk mereka. Aku menutup laptop dan mematikan lampu kamar. Pemandangan malam kota Jakarta terlihat dingin dan indah. Riana, Tio, penghinaan yang kalian berikan padaku dan ancaman pada keluargaku, akan kalian bayar dengan seluruh hidup kalian. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku tidur dengan nyenyak. Pagi yang tenang di kantor Nusantara Global, tiba-tiba dipecahkan oleh suara jeritan melengking dari lantai divisi bisnis internasional. Bu Riana. Gawat. Ada email darurat dari Van der Meer di Belanda. Seorang karyawan muda berlari dengan wajah pucat sambil membawa beberapa lembar kertas hasil cetakan. Riana, yang sedang sibuk merapikan lipstiknya di depan cermin, mengerutkan kening dengan kesal. Pagi-pagi sudah ribut. Paling-paling konfirmasi jadwal kunjungan bulan depan. Balas saja seadanya, tidak perlu lewat saya. Bukan, Bu. Ini dari tim legal mereka. Subjeknya. Pemberitahuan pembatalan kontrak. Prak. Cermin dari tangan Riana jatuh. Pembatalan kontrak. Lelucon apa ini? Sini, berikan padaku. Riana merebut kertas itu dengan kasar. Namun, yang tertera di sana adalah kalimat panjang dalam bahasa Belanda dan Inggris yang penuh istilah teknis. Riana yang kemampuan bahasanya sangat minim hanya melihatnya sebagai deretan simbol tak berarti. Apa artinya ini? Apa yang tertulis di sini? Cepat terjemahkan. Mendengar bentakan histeris Riana, karyawan muda itu menjawab dengan gemetar, tertulis bahwa karena telah dikonfirmasi keluarnya orang kunci dari proyek ini,
Maka sesuai kesepakatan, kontrak kemitraan eksklusif dengan perusahaan kita dibatalkan secara sepihak dan berlaku segera. Dibatalkan? Tunggu dulu. Siapa yang dimaksud orang kunci itu? Itu. Nama yang tertulis adalah Mita Sari. Jangan bercanda. Riana meremas kertas itu dan membantingnya ke lantai. Anak kemarin sore itu orang kunci. Aku penanggung jawab utamanya. Tidak mungkin mereka salah paham begitu. Ini pasti ada kesalahan. Cepat sambungkan telepon ke CEO Jansen. Riana buru-buru mengambil ponselnya dan mencoba menelepon nomor pribadi Jansen. Namun, yang terdengar hanyalah nada tunggu yang sia-sia. Akhirnya saat tersambung, yang menjawab adalah suara sekretaris berkebangsaan Belanda. Dengan Ibu Riana? Tuan Jansen sedang dalam rapat penting. Mengenai masalah ini, beliau telah menginstruksikan agar semua pertanyaan diajukan melalui kuasa hukum kami. Permisi. Tut, tut. Suara nada putus menusuk telinga Riana. Apa-apaan ini? Kenapa aku yang kena? Saat itu, telepon internal di kantor berdering keras. Bu Riana, Anda dipanggil segera ke ruang direktur utama. Para direksi sudah berkumpul dan sepertinya mereka sangat marah. Mendengar laporan dari bawahannya yang berwajah pucat, Riana merasa pusing. Saat ia membuka pintu ruang direktur utama yang berat, para petinggi Nusantara Global sudah berkumpul dalam keheningan yang mencekam. Bu Riana, jelaskan apa maksud semua ini. Direktur utama menunjuk surat pemberitahuan dari Van der Meer di atas meja dengan suara penuh amarah yang tertahan. Pak, ini pasti salah paham. Ini kesalahan dari pihak mereka. Kesalahan katamu. Tim legal sudah memeriksa, dan di dalam kontrak yang kamu tanda tangani, klausul orang kunci itu tertulis dengan jelas. Bahwa jika Mita keluar dari proyek, kontrak bisa dibatalkan tanpa syarat. Kenapa kamu tidak menyadari bom waktu sebesar ini? Direktur utama menggebrak meja. Itu. Pasti Mita yang sengaja menyelipkannya. Itu jebakan darinya untuk menjatuhkan saya. Jadi kamu menandatangani kontrak yang menentukan nasib perusahaan tanpa membacanya. Begitukah cara kerja seorang kepala divisi? Bentakan direktur utama menggema di seluruh ruangan. Dan lagi, di rapat kemarin kamu bilang proyek ini ada dalam kendalimu penuh. Tapi saat kami hubungi pihak Van der Meer, mereka bilang mereka hanya menganggapmu sebagai pemandu wisata. Dek. Wajah Riana pucat pasi. Hubungan kuat yang ia kira telah ia bangun ternyata tidak pernah ada. Perusahaan kita sudah mengeluarkan investasi awal yang sangat besar untuk proyek ini. Jika kontrak dibatalkan, kerugian kita mencapai triliunan rupiah. Apa kamu bisa bertanggung jawab, Riana? Semuanya. Semuanya salah Mita. Dia yang mengkhianati perusahaan. Para direksi menatap Riana yang menangis meraung-raung dengan pandangan dingin. Koneksi keluarganya tidak akan bisa menolongnya dari kerugian sebesar ini. Di saat yang sama, Tio sedang berada di toilet kantornya, menatap ponsel dengan kesal. Sialan. Riana ditelepon berkali-kali tidak diangkat. Sejak aku pergi, hidup Tio hancur berantakan. Stok kemeja bersih habis, makanan setiap hari dari minimarket. Karena urusan keuangan selama ini dipegang olehku, uang tunai di dompetnya pun hampir habis. Satu-satunya harapannya adalah dompet tebal Riana. Riana, nanti malam makan enak, yuk. Tentu saja kamu yang traktir, ya. Pesan genit yang ia kirim bahkan tidak dibaca. Apa-apaan ini? Begitu berhasil mendapatkanku, perlakuannya jadi seenaknya. Ternyata Mita lebih berguna sebagai sumber uang. Saat Tio sedang memikirkan hal-hal egois itu, telepon dari ibunya masuk. Ada apa, Bu? Aku lagi kerja. Tio, gawat. Ada surat lagi dari pengacara Mita. Kali ini surat laporan polisi atas kekerasan terhadap ayah dan tuntutan ganti rugi atas penderitaan mental. Dan, ada juga salinan bukti kamu menggelapkan uang kantor. Hah? Apa maksud ibu? Uang kantor? Jantung Tio berdebar kencang. Sebagai seorang sales, ia sering memanipulasi biaya perjalanan dinas dan membuat tagihan fiktif untuk sedikit demi sedikit menggelapkan uang perusahaan. Aku secara tidak sengaja menemukan bukti-bukti kuatnya saat merapikan laptop di rumah dan diam-diam menyimpannya. Bagaimana bisa dia tahu hal itu? Keringat dingin mengalir di punggung Tio. Api serangan balik yang kunyalakan sudah tidak bisa dipadamkan lagi, dan kini mulai membakar habis pijakan mereka. Saat Riana panik dan Tio ketakutan karena kejahatannya, aku sedang berada di sebuah lounge VIP di lantai teratas Hotel Bintang 5 yang terhubung dengan pusat kota Jakarta. Dari jendela besar, terlihat langit biru cerah dan hamparan gedung pencakar langit. Di atas meja, ada secangkir kopi harum dan setumpuk berkas kontrak tebal.
Selamat atas awal barumu, Mita. Seorang pria kulit putih parubaya yang gagah tersenyum padaku dalam bahasa Inggris yang fasih. Dialah Tuan Jansen, CEO Vandermeer Group. Ia sengaja terbang ke Indonesia dengan jet pribadinya secara rahasia demi hari ini. Terima kasih, Tuan Jansen. Tanpa bantuan Anda, saya tidak akan bisa menyiapkan semua ini secepat ini, balasku dalam bahasa Inggris sambil menunduk hormat. Di sampingku, Pak Budi, pengacaraku, sedang memeriksa akhir berkas dengan ekspresi puas. Tidak, Mita. Akulah yang harus berterima kasih. Risiko bagi perusahaan kami terlalu besar untuk terus bekerja denganmu melalui wadah bernama Nusantara Global. Mereka tidak menghargai aset terbesar mereka, yaitu dirimu, dan bahkan berani menginjak-injak harga dirimu dalam kehidupan pribadimu. Kami tidak mungkin bermitra dengan perusahaan yang kesadaran etisnya serendah itu. Mata biru Tuan Jansen memancarkan cahaya yang tegas. Kami sudah mengirimkan pemberitahuan pembatalan kontrak resmi kemarin. Kantor mereka sekarang pasti sedang gempar. Benar. Mantan atasanmu itu mungkin sekarang sedang menyadari betapa bodohnya dia. Tuan Jansen mendorong tumpukan berkas di meja ke arahku. Silakan tanda tangani. Mulai hari ini, kaulah Direktur Utama Vandermeer Indonesia. Aku mengambil pulpen yang diberikan. Selama ini, aku bertahan dari semua perlakuan tidak adil di Nusantara Global. Hasil kerjaku direbut, di rumah diperlakukan seperti asisten oleh suami. Aku selalu menguatkan diri sambil berharap suatu saat semua akan terbalas. Tapi sekarang, aku tidak perlu melakukannya lagi. Aku menandatangani namaku dengan goresan yang kuat dan anggun. Dengan ini, semua proses selesai, kata Pak Budi sambil menerima berkas itu dan mengangguk. Bu Mita, tadi dari kantor saya, kami sudah mengirimkan berkas lain secara anonim ke kantor Tuan Tio. Ke kantor Tio? Benar. Salinan bukti penggelapan dana perusahaan yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun. Sama seperti yang kami kirim ke orang tuanya. Mungkin sore ini berkas itu sudah sampai di tangan HRD dan tim auditnya. Jika terbukti, pemecatan tidak hormat tidak akan terhindarkan, dan bisa jadi urusan polisi. Aku mengangguk pelan mendengar penjelasan Pak Budi. Dia pantas mendapatkannya. Dia mengabaikan peringatanku, mengancam orang tuaku, dan mencoba memeras uang dariku. Keserakahannya itulah yang akhirnya menjeratnya. Nah, Mita, sudah waktunya, kata Tuan Jansen sambil melirik jam tangan mewahnya. Waktu menunjukkan pukul 15.00, tepat saat Bursa Efek Indonesia, BEI, ditutup, dan saat di mana kejutan yang kami siapkan akan diluncurkan. Tim humas kami sudah menyebarkan siaran pers ke seluruh media global. Media ekonomi utama di Indonesia juga pasti akan menjadikannya berita utama. Hampir bersamaan dengan ucapan Tuan Jansen, layar televisi besar di lounge berganti saluran. Program berita ekonomi pukul 15.00 dimulai, dan seorang pembawa acara membacakan berita terkini dengan nada bersemangat. Berita terkini. Raksasa infrastruktur asal Belanda, Vandermeer, hari ini secara mengejutkan mengumumkan pendirian badan hukum baru di Indonesia. Perusahaan ini sebelumnya sedang dalam tahap negosiasi kemitraan eksklusif dengan perusahaan dagang lokal, PT Nusantara Global, namun negosiasi tersebut dibatalkan sepenuhnya. Alasan pembatalan diduga karena tata kelola perusahaan Nusantara Global yang tidak transparan dan hengkangnya figur kunci dalam proyek tersebut. Di layar, grafik harga saham Nusantara Global terlihat menukik tajam menuju auto reject bawah, ARB. Posisi Direktur Utama untuk badan hukum baru di Indonesia ini akan diisi oleh Mita Sari, yang sebelumnya merupakan penanggung jawab utama proyek tersebut di Nusantara Global. Ini dianggap sebagai aksi pembajakan eksekutif yang mengguncang industri. Wajahku dan logo Vandermeer terpampang besar di layar televisi. Sempurna. Waktu yang sangat tepat. Tuan Jansen mengangkat cangkir espressonya ke arahku. Mari bersulang. Untuk masa depan yang baru. Aku pun mengangkat cangkir kopiku dan tersenyum tipis. Berita ini dengan cepat menyebar di portal berita online dan media sosial, menjadi notifikasi breaking news di ponsel para pebisnis di seluruh Indonesia. Tentu saja, notifikasi itu juga sampai ke ponsel Riana yang sedang terpojok di ruang direksi, dan ke ponsel Tio yang ketakutan di toilet kantornya. Saat di mana aku, wanita yang mereka remehkan dan buang, kembali ke panggung dengan gemilang sebagai sosok di atas awan yang tidak akan pernah bisa mereka gapai. Roda takdir berputar dengan suara yang menggelegar. Tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Pukul 3 sore lewat, ruang Direktur Utama PT Nusantara Global telah berubah menjadi neraka yang penuh keringat dingin dan bentakan. Lihat ini.
Berita menyebutkan Van der Meer membajak Mita untuk menjadi CEO perusahaan baru mereka. Seorang direktur menyodorkan ponselnya dengan tangan gemetar. Seluruh jajaran direksi merinding. Artikel itu memberitakan pembatalan kontrak dengan Nusantara Global dan penobatanku sebagai pimpinan perusahaan baru. Apa maksudnya ini? Bukankah Mita mengundurkan diri karena masalah keluarga dan tekanan mental? Tatapan tajam direktur utama menusuk Riana yang meringkuk di sudut ruangan. Riana, apa yang sebenarnya kau sembunyikan dari kami? Kau tidak hanya menyembunyikan fakta bahwa Mita adalah orang kunci, tapi kau bahkan tidak tahu dia punya hubungan langsung dengan Van der Meer. Saya. Dia hanya staf administrasi biasa, yang hanya bisa sedikit bahasa Inggris. Dia hanya kaki tangan saya. Berita ini pasti salah. Tidak mungkin. Riana berteriak histeris sambil menatap rentetan notifikasi berita di ponselnya. Harga dirinya hancur lebur. Pecundang malang yang ia remehkan dan singkirkan, kini berada di posisi yang jauh lebih tinggi dan menatapnya dari atas. Salah katamu. Harga saham kita anjlok dalam hitungan menit. Para investor menganggap kita perusahaan tidak kompeten yang dicampakkan oleh Van der Meer dan kehilangan talenta utamanya. Direktur lain berteriak putus asa. Ini bisa merembet ke masalah kepercayaan dengan klien lain. Riana, karena kesombonganmu, perusahaan ini bisa bangkrut. Bukan salah saya. Semuanya salah wanita itu, Mita. Dia menjebak saya. Dia menjatuhkan saya hanya untuk memeras uang ganti rugi. Mendengar pembelaan diri Riana yang menyedihkan, direktur utama menatapnya dengan pandangan dingin yang melampaui amarah. Ganti rugi? Jadi kau punya masalah pribadi dengan Mita? Saat Riana tergagap, pintu ruangan terbuka kasar. Kepala HRD masuk dengan wajah panik. Pak Dirut, gawat. Tim legal baru saja menerima surat tercatat dari pengacara Bu Mita. Isinya bukti perselingkuhan Bu Riana dengan suami Bu Mita, tuntutan ganti rugi, dan tuntutan ganti rugi atas tindakan Bu Riana yang secara tidak sah menghalangi Bu Mita mencari pekerjaan baru. Laporan itu membuat seisi ruangan senyap seketika. Selingkuh. Menghalangi pekerjaan. Suara direktur utama terdengar rendah seperti merayap di lantai. Riana. Jadi kau menggunakan nama perusahaan untuk melakukan pelecehan serendah itu pada Mita? Tidak, saya hanya demi perusahaan, agar dia tidak membawa lari informasi rahasia. Diam. Bentakan direktur utama menggema, membuat Riana tersentak dan jatuh terduduk. Sampai kapan kau akan terus berbohong? Kau merebut suami bawahanmu, lalu untuk menutupi perbuatanmu kau menyalahgunakan wewenang perusahaan dan mengusir Mita, yang ternyata adalah aset terbesar kita. Pamanmu yang direksi itu juga harus ikut bertanggung jawab. Riana, kau dipecat secara tidak hormat per hari ini. Kami akan menuntutmu secara pribadi atas kerugian astronomis yang diderita perusahaan. Bersiaplah. Wajah Riana pucat seperti mayat. Bukti-bukti yang ada sudah terlalu banyak untuk disangkal. Posisi, kekayaan, dan harga diri yang ia banggakan, semuanya lenyap dalam sekejap. Sementara itu, di kantor Tio, suasana juga memanas. Tio, kesini sebentar. Kepala bagiannya memanggil dengan suara keras. Baik, Pak. Tio berjalan ke meja atasannya dengan gemetar. Di sana sudah berdiri kepala HRD dan beberapa orang dari tim audit yang tidak ia kenal. Tio. Jadi ini yang kau lakukan di belakang perusahaan? Atasannya membanting setumpuk berkas tebal ke meja. Wajah Tio langsung pucat pasi. Itu adalah salinan kwitansi fiktif dan catatan tagihan palsu yang telah ia buat selama bertahun-tahun. Itu bukan. Tidak usah mengelak. Hari ini kami menerima laporan anonim beserta bukti-bukti kuat ini. Tim audit baru memeriksa sekilas dan sudah menemukan penggelapan dana ratusan juta rupiah, kata kepala HRD, dengan suara sedingin es. Bukan saya. Seseorang mencoba menjebak saya. Masih mau mengelak dengan bukti sejelas ini. Riwayat komputermu juga sudah kami sita. Bentak atasannya. Seluruh karyawan di ruangan menatap Tio dengan pandangan dingin. Kamu dicurigai melakukan penggelapan dana dalam jabatan. Pemecatan tidak hormat sudah pasti. Tapi jika kamu tidak bisa mengembalikan seluruh dana dengan segera, kami akan melaporkanmu ke polisi. Sekarang, ikut kami ke ruangan lain untuk dimintai keterangan. 2 orang dari tim audit memegang lengan Tio. Tio yang lemas tak berdaya diseret menuju ruang rapat. Tunggu, bukan aku. Ini semua ulah Mita. Wanita itu yang menjebakku. Jeritan Tio yang menyedihkan tidak mengundang simpati siapapun dan lenyap ditelan kesibukan kantor. Mereka akhirnya sadar bahwa aku, yang mereka anggap lemah dan tak berdaya,
ternyata adalah pemegang kendali nasib mereka. Dan panah kebencian yang mereka lepaskan padaku, kini berbalik menusuk jantung mereka sendiri berkali-kali lipat. Tio duduk di kursi dingin, tak bisa bergerak. Di ruang rapat tanpa jendela, kepala HRD dan tim audit menatapnya dengan pandangan sedingin es. Di atas meja, bukti-bukti penggelapan dana yang ia lakukan selama bertahun-tahun terpampang jelas. Totalnya 800 juta rupiah. Ini jumlah uang yang kau curi dari perusahaan, kata kepala HRD, suaranya terdengar seperti vonis mati. Per hari ini, kau dipecat secara tidak hormat. Jika dalam waktu 1 minggu kau tidak bisa mengembalikan seluruhnya, kami akan segera melaporkanmu ke polisi atas tuduhan penggelapan. Jangan harap ada keringanan. 800 juta. Sekaligus. Tidak mungkin. Mungkin atau tidak, itu urusanmu. Kami sudah mengirimkan surat pemberitahuan dan tagihan ini ke orang tuamu. Jika kau tidak bisa bayar, tentu keluargamu yang harus menanggungnya. Mendengar itu, dunia Tio terasa gelap. Orang tuanya hidup dari uang pensiun. Tidak mungkin mereka bisa membayar uang sebanyak itu. Terlebih lagi, mereka baru saja panik karena tuntutan ganti rugi dan laporan kekerasan dariku. Ditambah dengan kasus penggelapan ini, orang tuanya bisa bangkrut dan hidup menanggung malu. Tolong, tunggu. Saya akan bayar. Saya pasti bayar. Tolong jangan lapor polisi. Tio bersujud di lantai. Tim audit menatapnya seperti melihat sampah. 1 jam kemudian, hanya dengan membawa sebuah kantong kertas berisi barang-barang pribadinya, Tio diusir keluar dari pintu belakang kantor. Angin dingin meniup ke mejanya yang basah oleh keringat. Riana. Benar, Riana. Dia pasti bisa membantuku mendapatkan 800 juta. Tio mengeluarkan ponselnya dengan putus asa. Riana adalah kerabat direksi, tinggal di apartemen mewah, dan kaya raya. Demi pria yang dicintainya, ia pasti mau menolong. Namun, di saat yang sama, Riana sendiri baru saja diusir dari pintu depan Nusantara Global, memeluk sebuah kardus berisi barang-barangnya. Kau sudah mencoreng nama baik keluarga. Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di hadapanku. Paman direksinya menamparnya keras di ruang rapat. Kerugian triliunan rupiah dan skandal perselingkuhan yang ia sebabkan sudah terlalu besar. Tidak ada koneksi sekuat apapun yang bisa melindunginya lagi. Tuntutan ganti rugi akan dikirim oleh pengacara perusahaan kepadamu secara pribadi. Kau boleh bangkrut atau apapun, tapi kau harus membayarnya seumur hidup. Kata-kata dingin itu terus terngiang di telinga Riana. Kenapa? Kenapa aku yang mengalami ini? Di tengah tatapan kasihan orang-orang, Riana terduduk di trotoar sambil memeluk kardusnya dan menangis meraung-raung. Semuanya seharusnya sempurna. Ia seharusnya bisa menikmati hidup elit, merebut pria muda, dan memanfaatkan bawahannya. Tapi hanya dalam beberapa hari, posisi, kehormatan, dan kekayaannya lenyap, dan ia terjerat utang raksasa. Saat itu, ponsel di sakunya bergetar. Nama Tio muncul di layar. Mata Riana berkilat penuh kebencian. Halo, Riana, ini aku, Tio. Suara Tio yang panik terdengar di seberang. Riana, tolong aku. Aku ketahuan menggelapkan uang dan dipecat. Kalau tidak bayar 800 juta dalam seminggu, aku akan ditangkap polisi. Izinkan aku tinggal di apartemenmu, dan tolong pinjami aku uang. Permintaan yang tidak tahu malu itu membuat kesabaran Riana habis. Jangan bercanda. Ku bilang jangan bercanda, pria sampah. Siapa yang mau menolong penggelap sepertimu? Menjijikkan. Jangan bicara padaku lagi. Tio tertegun mendengar amukan Riana. Riana, kenapa kamu marah? Bukankah kita saling mencintai? Kita kan sudah sepakat akan hidup bersama setelah aku cerai dari Mita. Cinta? Jangan mengigau. Kau itu hanya mainan untuk mengisi waktu luangku. Lagi pula, semua ini terjadi karena kau begitu bodoh. Riana berteriak histeris, tidak peduli pada pandangan orang sekitar. Dengar baik-baik. Aku juga dipecat hari ini. Gara-gara mantan istrimu itu. Dan aku dituntut ganti rugi triliunan rupiah oleh perusahaan. Aku tidak peduli dengan 800 jutamu yang receh itu. Triliunan? Dipecat? Apa yang terjadi? Gara-gara Mita? Bukankah dia hanya staf administrasi biasa? Mendengar suara Tio yang kebingungan, Riana tertawa kering. Hahaha, benar-benar pria bodoh yang tidak tertolong. Kau bahkan tidak tahu monster seperti apa istrimu sendiri, dan kau malah membuangnya setelah memperlakukannya seperti pembantu. Lihat berita sana. Lihat dengan mata kepalamu sendiri, betapa hebatnya wanita yang kau remehkan itu sekarang. Berita? Tunggu, Riana. Tut. Telepon diputus.
Tio bersandar di dinding sebuah gang, membuka browser di ponselnya dengan jari gemetar. Ia mengetik Mita Sari di kolom pencarian. Deretan berita utama yang luar biasa muncul. Raksasa infrastruktur global Van der Meer dirikan perusahaan di Indonesia, batalkan kontrak dengan Nusantara Global. Pembajakan orang kunci. Mita Sari jadi CEO Van der Meer Indonesia. Mita Sari, pemimpin global baru di dunia bisnis Indonesia. Tio membuka tautan berita teratas. Di sana, terpampang fotoku yang mengenakan setelan pesanan yang elegan, memancarkan aura kepemimpinan di tengah kilatan lampu kamera. Di sampingku, seorang CEO asing dari perusahaan kelas dunia menjabat tanganku dengan erat. Artikel itu menjelaskan dengan detail betapa hebatnya aku sebagai seorang pebisnis, betapa kuatnya jaringanku di Eropa, dan betapa fatalnya kerugian yang diderita Nusantara Global karena kehilanganku. Tidak mungkin. Mita seorang pemimpin kelas dunia yang mengelola proyek triliunan? Air mata Tio mulai mengalir. Kenangan selama pernikahan kembali terlintas. Aku lapar, makan malam belum siap. Hargai aku. Jangan jadi perempuan yang gila kerja. Mita memang berguna untuk mengurus rumah, tapi aku sudah muak. Betapa sombong dan bodohnya dirinya selama ini. Ia telah menghina dan memperlakukan seorang elit kelas atas, yang secara sosial jauh di atasnya, seperti seorang pembantu. Ia bahkan berselingkuh dan mengusirnya dari rumah. Kelelahan Mita, perjalanan dinasnya yang sering, semuanya karena ia menanggung beban proyek raksasa itu sendirian. Saat kebenaran terungkap, Tio sadar bahwa demi mendapatkan kerikil, ia telah menendang berlian paling berharga di dunia ke dalam lumpur. Mita. Maafkan aku. Aku yang salah. Aku yang bodoh. Sambil menatap sosok gemilang mantan istrinya yang kini tak terjangkau di layar ponsel, Tio ambruk di atas beton dingin di gang belakang, meraung dalam penyesalan dan keputusasaan yang mendalam. Riana, yang telah diusir dari Nusantara Global, berjalan gontai menuju apartemen mewahnya. Saat hendak memasuki lobi, seorang petugas konsierge yang ia kenal menghentikannya dengan tatapan dingin. Ibu Riana, mohon maaf. Tadi kami menerima telepon dari paman Anda yang menjadi penjamin sewa. Beliau meminta agar kontrak sewa Anda dihentikan per akhir bulan ini. Mohon agar segera bersiap untuk pindah. Apa, pindah? Aku diusir dari apartemen ini. Riana menatap petugas itu dengan mata melotot, tapi petugas itu tetap bersikap profesional. Benar, Bu. Paman Anda juga menyampaikan bahwa semua bantuan finansial dihentikan. Kartu kredit keluarga dan rekening terkait sudah dibekukan. Riana menjatuhkan kardus yang dipegangnya. Kosmetik dan cangkir mahal di dalamnya pecah berantakan di lantai. Ia buru-buru mengeluarkan kartu kredit dari dompet dan memeriksa limitnya di aplikasi ponsel. Kartu ini tidak dapat digunakan. Pesan dingin di layar membuatnya menahan napas. Kemewahan hidupnya selama ini bergantung pada pamannya. Kini, sumber kehidupannya diputus. Saldonya bahkan tidak cukup untuk biaya hidup bulan ini. Tidak mungkin. Ini bohong. Tolong. Siapapun, tolong aku. Riana mencoba menelepon teman-teman dan pria-pria yang sering menemaninya di restoran mewah. Hasilnya sama. Nomor yang Anda tuju sudah tidak aktif. Setelah berita kejatuhan Nusantara Global dan skandalnya tersebar, semua orang menjauhinya. Kenapa? Apa salahku? Aku hanya ingin menikmati hidup sedikit. Di bawah lampu gantung yang megah, Riana duduk di antara barang-barangnya yang berserakan dan menangis seperti anak kecil. Sementara itu, Tio, yang dipecat dan dituntut membayar 800 juta rupiah, pergi ke rumah orang tuanya dengan putus asa. Ia menggedor pintu dengan kasar. Bu, ayah, buka. Ini aku, Tio. Pintu terbuka sedikit, memperlihatkan wajah pucat ibunya. Di belakangnya, ayahnya berdiri dengan tongkat, lehernya masih dibalut penyangga akibat dorongan Tio tempo hari. Tio, beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini, kata ayahnya, suaranya lebih terdengar putus asa daripada marah. Ayah, maaf. Waktu itu aku hilaf. Tolong, pinjami aku 800 juta. Aku ketahuan menggelapkan uang dan akan ditangkap polisi kalau tidak bayar dalam seminggu. Melihat Tio bersujud dan menangis, ibunya berlinang air mata. 800 juta dari mana? Uang ganti rugi Mita karena kau selingkuh dan melakukan kekerasan, sudah kami bayar lunas. Kami tidak mau masalah ini jadi besar dan memalukan di depan tetangga. Tabungan hari tua kami sudah habis, tidak ada sepeser pun uang tersisa. Pengacara Mita juga mengirim bukti penggelapanmu. Kami tidak pernah membesarkan anak menjadi seorang kriminal. Jangan pernah datang ke sini lagi.
Blam. Pintu ditutup dan dikunci dari dalam. Bu, ayah. Tunggu, jangan tinggalkan aku. Buka. Berapa kali pun ia menggedor, pintu itu tidak pernah terbuka lagi. Kehilangan segalanya, Tio diliputi kebencian. Ini semua salah Riana. Kalau wanita itu tidak merayuku, aku tidak akan menceraikan Mita dan tidak akan begini. Sifat terburuknya, menyalahkan orang lain atas kesalahannya sendiri, meledak. Dengan mata nyalang, Tio kembali ke stasiun dan naik kereta menuju Jakarta. Sore itu, Riana keluar dari apartemennya, membawa semua tas dan jam tangan bermereknya untuk dijual. Tepat saat ia melangkah keluar, Tio melompat dari persembunyiannya dengan mata merah dan teriakan seperti binatang buas. Riana. Si siapa kamu? Jangan mendekat. Jangan bercanda. Ini semua salahmu. Kau yang menghasutku untuk menggusir Mita. Tanggung jawab. Bayar 800 juta itu. Tio mencengkeram kerah baju Riana dan mengguncangnya dengan kasar. Tas-tas mahal, jatuh ke genangan air hujan. Lepaskan. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Itu karena kau sendiri yang tidak bekus menjaga istrimu. Aku juga dipecat. Aku juga dipeka. Dan punya utang triliunan rupiah. 800 jutamu itu tidak ada apa-apanya. Apa, kalau begitu kau yang salah. Kau penipu. Seharusnya kau sadar kalau kau itu cuma atasan tak becus yang selama ini mencuri hasil kerja Mita. Dan kau sendiri, memperlakukan istrimu seperti pembantu, sekarang pura-pura jadi korban. Jangan mimpi. Di depan lobi apartemen mewah, dua orang yang pernah memadu kasih itu kini saling meludahi, menjambak rambut, dan bergulingan di tanah dengan brutal. Para pejalan kaki yang melihat keributan itu berhenti, membentuk kerumunan, dan mulai merekam adegan itu dengan ponsel mereka. Panggil polisi. Wanita ini menipuku. Lepaskan. Tolong. Pria ini mau membunuhku. Pemandangan dua orang yang bergumul dalam lumpur itu benar-benar sebuah gambaran neraka yang menyedihkan. Beberapa menit kemudian, suara sirene terdengar. Polisi datang dan memisahkan mereka dengan paksa, lalu mendorong keduanya ke dalam mobil patroli. Di waktu yang sama, aku sedang menikmati teh Darjeeling yang baru diseduh di ruang kerjaku yang luas di Vandermeer, Indonesia. Di seberang meja, Pak Budi duduk sambil mengoperasikan tabletnya. Ibu Mita, baru saja ada video seperti ini yang mulai viral di media sosial, kata Pak Budi sambil terkekeh dan menyodorkan layarnya. Di sana, tampak Riana dan Tio bergulat di jalanan, berlumuran lumpur. Wah, hebat sekali pertunjukan mereka, ucapku sambil meletakkan cangkir teh, menatap video itu dengan dingin. Tuan Tio sudah diusir oleh keluarganya, dan Ibu Riana sudah dicampakkan oleh kerabatnya. Mereka saling menyalahkan dan akhirnya hancur dengan sendirinya. Meskipun sekarang diamankan polisi, reputasi sosial mereka sudah benar-benar hancur. Mereka menuai apa yang mereka tanam. Itulah akibat dari menginjak-injak harga diri orang lain dan merasa diri paling pintar. Aku menatap pemandangan senja kota Jakarta yang indah dari jendela. Untuk menghancurkan hidup mereka, aku bahkan tidak perlu turun tangan secara langsung. Aku hanya perlu memutus benang-benang tak terlihat yang menopang mereka dan membiarkan kebusukan mereka terungkap. Tapi ini belum berakhir, Pak Budi. Aku tersenyum tipis, mataku memancarkan cahaya dingin. Mereka masih harus mengetahui fakta terbesar yang telah saya siapkan. Penderitaan mereka baru saja dimulai. Pintu menuju neraka yang sesungguhnya bagi mereka kini perlahan terbuka. Sehari setelah perkelahian memalukan di jalan, Riana dan Tio, yang bermalam di sel dingin kantor polisi, akhirnya dibebaskan keesokan paginya karena tidak ada yang mau menjadi penjamin. Setelan mahal mereka robek dan kotor, rambut Riana yang dulu indah kini acak-acakan seperti sarang burung. Wajah Tio penuh bekas cakaran dan tatapannya kosong. Sekarang kita bagaimana? Gumam Riana dengan suara serak, duduk di bangku dingin di depan kantor polisi. Mana ku tahu. Tidak ada uang, tidak ada rumah, tidak ada pekerjaan. Ditambah utang 800 juta. Semuanya sudah berakhir, jawab Tio sambil memegangi kepalanya, mengulang-ulang kalimat itu seperti orang gila. Bayangan dua orang elit yang dulu meremehkanku dan mabuk dalam superioritas mereka telah lenyap tanpa sisa. Yang ada hanyalah dua pecundang menyedihkan yang telah jatuh ke dasar jurang sosial. Saat itu, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti mulus di depan mereka. Pintu belakang terbuka, dan seorang pria parubaya berjas rapi turun. Itu adalah Pak Budi, pengacaraku. Dengan Ibu Riana Wijoyo dan Bapak Tio? Kakakmu. Pengacaranya Mita. Seru Tio kaget. Benar.
Hari ini saya datang untuk mengantar Anda berdua ke suatu tempat. Suatu tempat? Jangan-jangan Mita mau menolong kami? Mata Tio bersinar penuh harap. Riana pun menatap Pak Budi dengan putus asa. Silakan Anda lihat sendiri. Sebuah pertemuan telah diatur untuk membahas nasib Anda berdua. Ini akan menjadi kesempatan terakhir Anda. Mendengar itu, mereka saling berpandangan dan masuk ke dalam mobil dengan ragu. Mobil berhenti di sebuah gedung perkantoran baru di kawasan paling prestisius di Jakarta. Setelah melewati keamanan yang ketat dan naik lift pribadi ke lantai teratas, mereka diantar ke sebuah ruang direktur yang sangat mewah dan luas, dengan jendela kaca dari lantai ke langit-langit yang menyuguhkan pemandangan panorama kota Jakarta. Keduanya ragu untuk melangkah di atas karpet tebal dengan sepatu mereka yang berlumpur. Di ujung ruangan, di balik meja mahoni raksasa, sebuah kursi eksekutif berlapis kulit perlahan berbalik menghadap mereka. Selamat datang di kantor baru saya. Aku, dengan setelan pesanan berwarna hitam pekat, menatap mereka dari atas dengan senyum dingin. Mimita, benarkah kau CEO di sini? Bisik Tio dengan suara gemetar. Riana terlalu terintimidasi oleh auraku dan kemewahan ruangan itu hingga tak mampu berkata-kata. Benar. Berkat kalian semua di Nusantara Global, dan berkat kau, Tio, aku bisa mandiri jauh lebih cepat dari yang direncanakan. Aku harus berterima kasih. Aku menepuk-nepuk tumpukan berkas tebal di atas meja dan perlahan berdiri. Mita, maafkan aku. Aku yang salah. Aku hanya tertipu oleh wanita itu. Tolong, bicaralah pada kantorku soal kasus penggelapan itu. Kalau kau CEO di sini, hal sekecil itu pasti mudah bagimu. Tio tanpa malu bersujud di atas karpet. Jangan bercanda. Aku juga dituntut ganti rugi triliunan oleh Nusantara Global. Mita, kalau saja kau bilang kau adalah orang kunci, semua ini tidak akan terjadi. Teriak Riana tak kalah histeris. Aku menghela napas dengan jengah dan berkata dengan suara sedingin es. Kalian berdua sepertinya masih belum mengerti apa-apa. Kenapa aku memanggil kalian ke sini hari ini? Apa kalian pikir neraka yang kalian hadapi ini hanya kebetulan semata? Keduanya terdiam. Aku berjalan ke depan meja dan menatap mereka dengan tajam. Biar ku beritahu fakta terbesarnya. Aku tidak meninggalkan rumah karena kaget memergoki perselingkuhan kalian saat pulang dinas hari itu. Sejak 3 bulan sebelumnya, aku sudah tahu kalian diam-diam bertemu saat aku tidak ada, dan menodai tempat tidurku. Semuanya sudah ku ketahui dari laporan detektif swasta. Wajah Tio dan Riana pucat pasi. 3 bulan lalu, jadi. Kau tahu dan membiarkan kami? Tepat sekali, jawabku tegas. Saat aku tahu kalian berselingkuh, aku tidak meneteskan air mata sedikit pun. Sebaliknya, yang kupikirkan adalah skenario sempurna untuk menghancurkan kalian dengan cara paling kejam secara sosial. Aku menoleh ke Riana. Bu Riana, kontrak yang Anda tanda tangani itu, klausul orang kuncinya tertulis dengan tinta merah di halaman pertama dokumen asli berbahasa Belanda, di tempat yang paling mencolok. Tetapi aku tidak bisa bahasa Belanda. Benar, Anda tidak bisa. Karena itu, aku sengaja menghapus satu kalimat itu dari dokumen terjemahan bahasa Indonesia yang kuberikan padamu. Mata Riana terbelalak, ia mulai terisak. Aku tahu kau akan menandatanganinya tanpa membaca isinya demi memamerkan hasil kerjamu. Dan aku tahu, jika aku mengundurkan diri, klausul itu akan aktif, Nusantara Global akan menderita kerugian besar, dan semua tanggung jawab akan jatuh padamu. Perjalanan dinas itu bukan untuk Nusantara Global. Itu adalah persiapan terakhirku untuk menjebakmu dan mendirikan perusahaanku sendiri. Jebakan? Jadi dari awal saat kau merebut hasil kerjaku dan meremehkanku, aku sudah memasang jerat di lehermu. Dan siap menendang pijakan di bawah kakimu kapan saja. Kemudian, aku menatap Tio yang terkulai di lantai. Dan Tio, bukti penggelapanmu juga sama. Aku sudah tahu sejak bertahun-tahun lalu kau memanipulasi biaya kantor. Awalnya, aku bahkan diam-diam menutupi kekurangan itu, agar kau tidak terjerat masalah. Tapi saat kau mengkhianatiku dan bersekongkol dengan Riana untuk memperlakukanku seperti pembantu, aku berhenti melakukannya. Aku hanya menunggu dengan tenang sampai bukti penggelapanmu menumpuk dengan sendirinya. Wajah Tio menegang ketakutan, napasnya tersengal-sengal. Dan ketika semua bukti sudah terkumpul, kontrak ditandatangani, dan persiapan perusahaan baru selesai, aku sengaja pulang 1 hari lebih awal dan menggerebek kalian. Aku mendekatkan wajahku pada mereka dengan senyum sedingin es. Momen ketika kalian menertawakanku dan merayakan kemenangan kalian sambil berkata, cepat ceraikan dia, saat itulah tombol bom waktu raksasa yang kupasang meledak.
Kalian menekan tombol kehancuran kalian dengan tangan kalian sendiri. Kebenaran yang kejam. Mereka, yang mengira telah meremehkan dan mempermainkan Mita, ternyata hanyalah boneka yang menari di atas telapak tangannya yang raksasa. Dari awal hingga akhir, mereka tidak pernah punya peluang untuk menang. Arga. Riana tidak tahan lagi dengan kengerian dan keputusasaan itu. Ia menutupi wajahnya dan menjerit-jerit. Tio benar-benar patah semangat, terkapar di karpet dan gemetar seperti serangga. Inilah kebenarannya. Kalian kehilangan segalanya karena kebodohan dan kesombongan kalian sendiri. Tidak akan ada setetes pun belas kasihan dariku. Menghadapi kehancuran total mereka, aku memberikan vonis terakhir dengan dingin dan tenang. Tio meraung seperti binatang buas di atas karpet Persia yang mahal. Sementara Riana menatap kosong dengan tatapan hampa, gemetar tak terkendali. Dua orang yang pernah meremehkanku dan merasa menang di atas tempat tidurku, kini tak lebih dari seonggok pecundang malang yang telah jatuh ke dasar jurang sosial karena ulah mereka sendiri. Nah, kebenaran yang perlu saya sampaikan sudah selesai. Saya harap Anda berdua sudah mengerti sampai ke tulang sumsum betapa bodohnya pilihan yang telah Anda buat, ucapku dengan dingin. Lalu memberi isyarat pada Pak Budi yang menunggu di samping. Pak Budi mengangguk tanpa kata, mengeluarkan 2 amplop coklat tebal dari tas kerjanya dan meletakkannya di atas meja mahoni. Ini. Tio mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan ingus, menatap amplop itu dengan ketakutan. Ini adalah dokumen final yang akan menentukan sisa hidup Anda berdua, mulai dari kau, Tio. Atas isyaratku, Pak Budi menyodorkan 1 amplop ke hadapan Tio. Dengan tangan gemetar, Tio mengeluarkannya. Isinya adalah akta cerai yang sudah disahkan oleh pengadilan dan selembar surat resmi lain yang tidak ia kenal. Perceraian kita sudah sah per hari ini. Mengenai ganti rugi, orang tuamu sudah melunasinya dengan mencairkan seluruh dana pensiun mereka. Jadi, antara kau dan aku sudah tidak ada urusan utang piutang lagi. Kita sudah benar-benar orang asing. Dan surat yang satu lagi, itu adalah salinan laporan polisi dan surat tuntutan pidana atas kasus penggelapan yang diajukan oleh mantan kantormu. Apa? Tio melempar surat itu dan mundur ketakutan. Batas waktu pengembalian 800 juta rupiah adalah 1 minggu, dan itu sudah lewat. Mantan kantormu tidak main-main. Menurut informasi dari Pak Budi, paling cepat besok pagi polisi akan datang ke tempatmu dengan surat perintah penangkapan. Ditangkap. Aku jadi narapidana? Tidak. Tidak mau. Tio memegangi kepalanya dan berguling-guling di lantai sambil menangis. Mita, tolong, pinjami aku 800 juta. Kalau kau CEO di sini, uang segitu kan tidak ada artinya bagimu. Tolong. Aku tidak mau masuk penjara. Tio mengulurkan tangannya yang kotor, mencoba memegang kakiku. Aku mundur selangkah, menatapnya dengan jijik. Jangan seenaknya bicara padaku. Kalau butuh uang, kenapa tidak minta pada Ibu Riana yang katanya jauh lebih memesona sebagai wanita itu? Mendengar kata-kataku yang menusuk, Tio menoleh ke Riana. Namun, Riana bahkan tidak meliriknya. Ia sedang menatap nanar surat yang keluar dari amplopnya, wajahnya pucat pasi. 50 triliun? Tidak mungkin. Aku tidak mungkin bisa bayar. Di tangan Riana, bergetar sebuah surat gugatan ganti rugi dari kuasa hukum Nusantara Global. Kerugian akibat anjloknya harga saham, ditambah denda pembatalan kontrak dari Van der Meer, dan hilangnya potensi keuntungan, perusahaan menuntutmu ganti rugi sebesar 50 triliun rupiah melalui gugatan perdata. 50 triliun. Tidak mungkin. Tabunganku cuma sisa beberapa juta. Paman direksimu yang kau banggakan itu juga sudah mengeluarkanmu dari silsilah keluarga. Tidak ada yang akan menanggung utangmu. Aku bersandar di meja, menatap wanita yang pernah menjadi atasanku itu dengan dingin. Kau bisa saja mengajukan kebangkrutan, tapi karena ada unsur kesengajaan dan niat jahat yang merugikan perusahaan, kemungkinan besar permohonanmu akan ditolak. Artinya, kau harus menghabiskan sisa hidupmu merangkak di dasar jurang untuk melunasi 50 triliun rupiah itu. Tidak, ini bohong. Ini tidak adil. Kenapa aku harus mengalami ini? Ini semua salahmu. Kau yang menjebakku. Riana benar-benar mengamuk, mencoba menerkamku. Namun, sebelum tangannya berhasil menyentuhku, 2 orang petugas keamanan bertubuh tegap yang berjaga di sudut ruangan melompat dan memelintir lengannya ke belakang. Sakit. Lepaskan. Aku Riana Wijoyo, Kepala Divisi Bisnis Internasional Nusantara Global. Anda salah. Anda sekarang hanyalah seorang pengangguran dengan utang raksasa. Satu kalimat dinginku membuat tubuh Riana kejang.
Ia akhirnya ambruk dan menangis meraung-raung. Tio, Riana. Rasa superioritas yang kalian pamerkan padaku, saat kalian memperlakukanku seperti pembantu dan batu loncatan, rasanya pasti sangat manis. Tapi semua itu hanyalah pembuka dari pertunjukan besar hari ini. Aku membelakangi mereka dan menatap keluar jendela kaca raksasa. Di bawah sana, pemandangan kota Jakarta terlihat seperti miniatur. Mereka yang pernah meremehkanku kini benar-benar berada jauh di bawah kakiku, merangkak di lumpur. Pak Budi, tolong antar mereka berdua keluar dari gedung ini. Jangan biarkan mereka masuk ke dalam pandanganku lagi. Baik, Bu. Diseret oleh petugas keamanan, Riana dan Tio meronta-ronta. Mita, maafkan aku. Tidak. Siapapun, tolong. Jeritan memilukan dan permohonan mereka terus menggema hingga pintu ruang direktur yang kedap suara tertutup. Blam. Begitu pintu tertutup, ruangan kembali sunyi dan anggun. Pembalasan yang sempurna. Mereka yang telah menindas, memanfaatkan, dan meremehkanku, kini telah jatuh ke dalam jurang tanpa dasar yang mereka gali sendiri. Mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Aku mengambil napas dalam-dalam, merasakan sinar matahari yang cerah menyinari seluruh tubuhku. Semua beban di pundakku telah terangkat. Perasaan lega yang luar biasa membuncah dari dalam hatiku. Nah, hidupku yang sesungguhnya baru dimulai sekarang. Sambil mengambil cangkir teh yang sudah mendingin, aku sendirian menikmati kemenangan ini. Keesokan paginya, hujan dingin menyelimuti kota Jakarta dengan selubung kelabu. Di sebuah warung internet tua yang pengap di sudut kota, Tio meringkuk gemetar di bilik terkecil. Setelah diseret keluar dari kantorku kemarin, ia tidak punya tempat tujuan. Diusir keluarga, dijauhi teman, uang di dompetnya hanya tersisa beberapa ribu rupiah. Kenapa? Kenapa aku harus begini? Ia terus bergumam, menatap kosong dengan mata merah. Ia menyalahkan nasibnya yang malang, tapi tidak pernah menyalahkan dirinya sendiri yang telah mengkhianati istri dan menggelapkan uang kantor. Duk, duk. Duk. Tiba-tiba pintu bilik yang tipis digedor keras. Dengan saudara Tio. Buka pintunya. Suara rendah dan dingin itu membuat jantung Tio berdebar kencang. Tidak ada jalan keluar. Beberapa detik kemudian, pintu dibuka dengan kunci master. Beberapa petugas polisi berseragam dan detektif berpakaian preman menyerbu masuk. Saudara Tio, berdasarkan laporan dari mantan perusahaan Anda, surat perintah penangkapan atas tuduhan penggelapan dana dalam jabatan telah dikeluarkan. Anda kami tahan. Tunggu. Aku dijebak. Aku akan kembalikan semuanya. Tolong jangan penjarakan aku. Penjelasan nanti di kantor. Ulurkan tanganmu. Klik. Suara logam dingin terdengar saat borgol dipasangkan di kedua pergelangan tangan Tio. Pengunjung warnet lain mengintip dengan penasaran. Wah, dia penggelap, tuh. Ih, memalukan sekali. Di tengah bisikan cemoohan, Tio diseret ke mobil patroli, wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Inilah momen kematian sosial yang sempurna bagi pria yang pernah merasa dirinya seorang elit dan sering menceramahiku dengan angkuh. Di waktu yang sama, di sebuah kawasan ramai di Jakarta, seorang wanita berjalan sempoyongan dengan tatapan kosong, Riana. Berlumuran lumpur, sepatu haknya patah, penampilannya kumal seperti tikus basah. Pesona seorang kepala divisi bisnis internasional telah lenyap tanpa sisa. Tuntutan ganti rugi 50 triliun. Dibuang keluarga. Dikhianati teman. Semalam ia mencoba mencari pekerjaan serabutan di tempat hiburan malam, tapi tidak ada yang mau menerimanya karena usia dan gengsinya yang terlalu tinggi. Aku Riana Wijoyo. Aku seorang elit. Ini pasti mimpi. Sambil bergumam, langkahnya tiba-tiba terhenti. Di depan sebuah toko elektronik besar, puluhan layar televisi raksasa menampilkan wajah yang ia kenal. Hari ini kita akan berbincang dengan CEO baru Vandermeer Indonesia, Ibu Mita Sari. Di layar, aku mengenakan setelan putih cemerlang, tersenyum indah penuh percaya diri. Ibu Mita, selamat atas kesepakatan proyek besar yang baru saja Anda amankan. Apa rencana Anda ke depan? Terima kasih. Kami akan meninggalkan cara-cara bisnis lama yang kaku, dan mengutamakan kompetensi serta kepercayaan untuk membangun bentuk bisnis global yang baru di Indonesia. Suaraku yang tegas menggema. Para pejalan kaki yang berhenti di depan toko berdecak kagum. CEO Mita ini cantik dan keren banget, ya? Iya. Katanya perusahaan lamanya bodoh sekali sudah memecat orang sehebat ini. Atasannya pasti tidak becus. Sekarang pasti menyesal setengah mati. Percakapan polos para remaja itu menusuk jantung Riana seperti pisau tajam. Atasan tidak becus. Perusahaan bodoh.
Semua itu tentang dirinya. Wanita yang pernah ia injak-injak kini dipuja oleh seluruh negeri sebagai pemimpin karismatik, sementara ia berdiri di pinggir jalan seperti sampah yang basah kuyup. Tidak. Aku tidak gagal. Dia itu bawahanku. Aku yang membesarkan ia. Teriak Riana histeris ke arah televisi. Orang-orang di sekitarnya hanya menatap aneh dan menjauh. Tidak ada yang percaya padanya. Riana ambruk berlutut, menangis terseduh-seduh di genangan air lumpur. Neraka pembayaran utang 50 triliun rupiah yang tidak akan pernah berakhir telah menelannya selamanya. Ibu Mita, penangkapan Tuan Tio sudah dikonfirmasi. Sidang pertama gugatan ganti rugi terhadap Ibu Riana juga sudah dijadwalkan. Lapor Pak Budi dengan tenang di ruang kerjaku yang cerah. Aku bersandar di kursi kulitku dan menyesap teh herbal. Begitu, ya. Terima kasih laporannya. Hatiku terasa sangat tenang. Bukan kegembiraan kelam karena balas dendam, melainkan perasaan lega seperti baru saja selesai membuang sampah. Apapun yang terjadi pada mereka di penjara atau saat dikejar penagih utang, itu bukan lagi urusanku. Mereka telah lenyap sepenuhnya dari hidupku. Ibu CEO, sudah waktunya untuk rapat berikutnya. Tuan Jansen juga sudah menunggu online, kata sekretarisku yang cakap sambil tersenyum. Baik, saya segera ke sana. Aku berdiri dan menatap langit biru di luar jendela. Hujan telah reda. Rantai yang membelengguku telah putus, dan mereka yang menghinaku telah tenggelam di rawa kebodohan mereka sendiri. Mari kita mulai bekerja. Demi masa depanku yang baru. Tanpa menoleh ke belakang sedikit pun, aku melangkah dengan mantap menuju ruang rapat yang penuh cahaya. Langit biru yang cerah seolah memberkati awal baruku. 1 tahun berlalu. Kinerja Van der Meer Indonesia meroket. Kami telah membangun posisi yang kokoh sebagai pemain penting di industri infrastruktur Indonesia. Ibu CEO, laporan masuk, proyek raksasa di Kalimantan sudah resmi deal. Terima kasih. Sampaikan pada tim, malam ini kita makan-makan, traktiranku. Wah, terima kasih banyak, Bu. Mereka pasti senang. Kantor ini penuh semangat. Tidak ada atasan yang mencuri hasil kerja bawahan atau menindas mereka seperti di Nusantara Global dulu. Semua orang saling menghargai dan bekerja dengan gembira. Inilah perusahaan ideal yang selalu kuimpikan. Saat sedang beristirahat di ruanganku, ponselku berdering. Nama ibu muncul di layar. Halo, Bu. Ada apa? Mita. Maaf mengganggu. Tadi ibu dan ayah nonton TV. Ada kamu lagi di acara berita ekonomi. Ibu senang sekali, jadi langsung telepon. Dari seberang, terdengar suara ceria ibuku dan tawa malu-malu ayahku. Iya, Mita hebat sekali. Hehe, terima kasih. Bagaimana leher ayah? Sudah sembuh total. Dulu memang kami takut sekali, tapi sekarang hidup kami tenang dan bahagia. Tetangga juga ikut bangga melihat Mita sukses. Ayahmu setiap hari menggunting artikel tentangmu dari koran. Mendengar itu, hatiku terasa hangat. Hari itu, aku hampir putus asa. 5 tahun pengabdianku terasa sia-sia. Tapi aku tidak lari. Aku berjuang, percaya pada nilaiku, dan melindungi orang-orang yang kusayangi. Ibu, ayah, terima kasih sudah selalu mendukungku. Liburan bulan depan, kita pergi liburan ke Bali, ya. Ku traktir. Wah, benarkah? Senangnya. Tapi kamu jangan terlalu lelah, ya. Jaga kesehatan. Setelah menutup telepon, aku menatap langit biru. Bagaimana kabar mereka yang pernah menindasku? Tio. Ku dengar ia divonis penjara dan kini makan nasi dingin di balik jeruji. Dibuang oleh orang tuanya, tidak akan ada yang menolongnya saat ia bebas nanti. Riana. Permohonan pilotnya ditolak. Kini ia menyembunyikan identitasnya, bekerja serabutan di beberapa tempat demi membayar utang yang tak akan pernah lunas. Dan Nusantara Global, perusahaan yang membuangku, kehilangan kepercayaan publik, dan beberapa bulan lalu diakuisisi dengan harga murah oleh perusahaan asing, namanya pun lenyap. Mereka semua menuai benih kejahatan yang mereka tanam di ladang kehidupan mereka sendiri. Tok, tok. Tuan Jansen masuk dengan senyum. Ia mampir sebelum kembali ke Belanda. Mita, aku dengar kabar baik. Proyek di Kalimantan sukses besar, ya. Betul, Tuan Jansen. Semua lancar berkat kepercayaan Anda padaku. Ia menggeleng. Bukan, Mita. Kau yang membuka jalan takdirmu sendiri dengan kekuatanmu. Kau bukan wanita yang pantas terkungkung di sangkar kecil seperti itu. Sekarang kau terbang bebas di langit yang sesungguhnya. Aku sangat bangga padamu. Mendengar itu, mataku terasa panas. Benar.
Hari-hari penuh penghinaan itu bukan untuk membunuhku, tapi untuk menyadarkanku akan nilai diriku yang sebenarnya, untuk memecahkan sangkar lamaku dan terbang ke angkasa. Pengkhianatan suami, penindasan atasan, itu semua adalah hujan badai dalam hidupku. Tapi karena aku terus berjalan, tidak menyerah, dan percaya pada diri sendiri, aku bisa mencapai pemandangan indah yang bersinar ini. Terima kasih, Tuan Jansen. Saya sekarang adalah orang paling bahagia di dunia. Aku menahan air mata dan menjawab dengan senyum terlebar. Langit senja berwarna keemasan. Aku menutup laptop di mejaku dan mengambil napas dalam-dalam. Terkadang, keputusasaan yang tidak adil datang dalam hidup. Ada malam di mana hati kita diinjak-injak dan kita hampir kehilangan kepercayaan diri. Tapi jangan pernah lupa, tokoh utama dalam hidupmu adalah dirimu sendiri. Tidak perlu tunduk pada kebencian orang lain. Beranilah menjauh dari mereka yang mencoba merampas harga dirimu. Dan dengan tenang, poleslah dirimu sendiri. Di ujung jalan itu, masa depan yang cerah di mana kau bisa tertawa lepas, pasti menantimu. Nah, kerja bagus untuk hari ini. Aku bergumam pada diriku sendiri dan mematikan lampu. Saat membuka pintu, rekan-rekan kerjaku yang hebat menungguku dengan senyum hangat. Jalanku kini terang benderang, dipenuhi cahaya. Melalui cerita ini, ada satu hal yang saya rasakan dengan kuat, nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh orang lain. Mita dianggap hanya sebagai karyawan yang praktis dan istri yang berguna. Namun, sesungguhnya dialah pusat yang menopang segalanya. Seringkali kita menilai orang hanya dari jabatan atau penampilan luar. Padahal, yang terpenting adalah apa yang telah ia bangun dan keyakinan apa yang ia pegang. Satu hal lagi yang paling mengesankan adalah ketenangan Mita. Ia tidak dikuasai amarah atau kesedihan, melainkan bertindak dengan kepala dingin. Itulah kekuatan yang sesungguhnya. Bagaimana Anda memaknai cerita ini? Apakah pilihan Mita sudah tepat? Atau berlebihan? Jika Anda berada di posisinya, apa yang akan Anda lakukan? Silakan bagikan pendapat Anda di kolom komentar.